Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang menarik banget nih. Sebuah jurnal opini dari kelompok ideologis di kampus. Mereka punya cara pandang yang beda banget soal makna Idul Fitri. Ini bukan sekedar soal perayaan biasa loh. Yuk kita langsung lihat lebih dalam. Jadi, sumber ini langsung buka dengan satu pertanyaan penting. Setelah sebulan penuh nge-charge diri di bulan Ramadan, energi spiritual yang udah ngumpul itu sebetulnya buat apa sih? Nah, pertanyaan inilah yang jadi fondasi dari semua argumen mereka. Nah, dari pertanyaan tadi, argumen utama mereka mulai kelihatan. Tulisan ini mengkritik cara kebanyakan orang memandang Idul Fitri yang menurut mereka seringkali terlalu dangkal. Coba deh, kita lihat perbandingannya di sini. Ini menarik banget. Di satu sisi, ada yang namanya kemenangan dangkal. Fokusnya ya ke baju baru, makan-makan, pesta-pesta. Nah, di sisi lain, ada kemenangan sejati. Menurut mereka, ini soal transformasi mentalitas, soal dampak nyata di masyarakat. Jadi, ini bukan garis finish, tapi malah jadi garis start. Beda banget kan cara pandangnya? Dan ini dia, metafora kuncinya. Idul Fitri itu bukan waktunya buat santai-santai setelah sebulan berjuang. Bukan. Justru ini momen peralihan. Semua energi yang udah dikumpulin itu, sekarang waktunya disalurkan buat sebuah misi yang jauh lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke analogi yang mereka pakai. Dan ini cukup modern loh cara mereka menggambarkannya. Jadi menurut tulisan ini, Ramadan itu kayak fase persiapan super intensif, momen buat detoks jiwa dari hal-hal negatif, sekaligus nge-charge ulang tangki iman sampai benar-benar penuh. Tujuannya, ya buat siap-siap menjalankan misi penting setelahnya. Dan boom! Ini puncaknya. Pakai bahasa anak zaman sekarang banget kan? Baterai iman 100%. Bahkan disebut mode performa tinggi. Maksudnya, semua fitur ketakwaan itu lagi aktif-aktifnya, lagi on fire banget. Nah, terus mereka lempar pertanyaan yang nyelekit banget kan? Masa iya baterai udah penuh, cuma dipakai buat scrolling konten receh? Ini bener-bener sindiran telak. Intinya, sayang banget kalau energi sebesar itu cuma dipakai buat hal-hal yang sepele. Oke, dari konsep baterai iman yang penuh tadi, sekarang kita geser ke aksinya. Terus, energi ini mau dipakai buat apa? Nah, kita lihat yuk lanjutannya. Dan seruan aksinya jelas banget, gaspol. Ya, beneran, istilah gaul ini yang mereka pakai. Artinya ya, injak gas aja, jangan pakai rem, jangan ragu-ragu. Kalau tangki udah penuh, ya wajib hukumnya buat langsung tancap gas, kata mereka. Terus, mobil yang tangkinya penuh ini mau dibawa kemana? Nah, menurut mereka, medan perangnya ada di kampus. Jadi, universitas itu bukan cuma tempat buat kuliah atau cari ijazah. Mereka melihatnya sebagai arena utama buat apa yang disebut Syira'ul Fikri, atau perang pemikiran, pertarungan ide, gagasan, buat nentuin masa depan. Dan aksi gaspol ini punya target yang spesifik banget. Menurut mereka, aktivisme ini perlu buat melawan, nah, bisa kita lihat di sini, sistem kapitalis yang dianggap menindas, kerusakan moral yang makin parah, ketimpangan ekonomi, sampai narasi-narasi sekuler yang katanya mendominasi ruang publik dan menyingkirkan peran agama. Terus gimana caranya? Strategi utamanya ini dia, dakwah di kampus tanpa rem. Jadi seruannya itu ke mahasiswa muslim buat dakwah total di kampus, jangan nanggung, jangan ragu-ragu, pokoknya gaspol buat membawa narasi Islam ke tengah-tengah perdebatan. Oke, setelah tahu medannya di kampus dan caranya tanpa rem, sekarang pertanyaannya, tujuan akhirnya apa? Ujungnya mau kemana? Nah, kata kuncinya adalah pembebasan. Tapi ini bukan sekedar kebebasan individu ya. Menurut mereka, ini soal membebaskan seluruh umat manusia dari sistem-sistem buatan manusia yang dianggap merusak, supaya kita bisa kembali ke tatanan hidup yang sesuai dengan fitrah atau tujuan awal penciptaan. Dan gambar ini, wah, kena banget ya buat ngegambarin idenya. Pembebasan sejati, kata mereka, ya ini, mutusin rantai belenggu dari sistem kayak kapitalisme dan sekularisme yang dianggap menindas dan memisahkan agama dari kehidupan. Terus gimana caranya mencapai pembebasan itu? Nah, mereka ngasih semacam roadmap, langkah-langkahnya, dimulai dari pertarungan ide, lanjut ke perjuangan politik. Puncaknya, kata mereka, adalah mendirikan sebuah institusi politik kepemimpinan Islam yang disebut khilafah. Dan tujuannya apa? Supaya institusi ini bisa menerapkan syariah atau hukum Islam secara total di masyarakat. Nah, untuk mendukung argumen kenapa institusi politik ini jadi penting banget, mereka mengutip sebuah kaidah hukum. Logikanya gini, kalau menerapkan hukum agama secara penuh itu wajib, maka apapun yang jadi syarat supaya itu bisa terwujud, dalam hal ini institusi politik, maka sesuatu itu jadi wajib juga. Paham ya alurnya?
Jadi kesimpulannya tujuan akhirnya itu gede banget, bukan cuma perubahan kecil-kecilan. Ini soal transformasi peradaban. Mereka ingin membawa kembali apa yang mereka anggap sebagai kejayaan peradaban Islam di masa lalu menjadi sebuah realitas baru di masa depan. Dan pembahasan kita ditutup dengan sebuah tantangan, sebuah pertanyaan yang nusuk banget buat para pembacanya. Jadi, iman itu buat apa sih? Cuma buat kenyamanan pribadi di dalam hati, atau sebetulnya sebuah misi publik yang harus diperjuangkan? Nah, pertanyaan ini benar-benar merangkum seluruh argumen yang udah kita bahas.